Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala menunjukkan betapa kita hamba-hambanya penuh dirahmatinya. Allah berikan kita nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, nikmat yang lainnya. Tetapi di antara nikmat-nikmat itu ada nikmat yang tidak pernah boleh dia, nikmat itu adalah nikmat yang tertinggi, nikmat yang tak ada bandingannya, nikmat iman, nikmat Islam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tolong jadikan kami menjadi hamba-hambamu yang istiqamah dalam menjalankan iman dan Islam kami. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini setelah salat subuh berjamaah, alhamdulillah kita bisa duduk di majlis ini, di salah satu rumah Allah yang kita cintai ini, untuk bersama-sama kita membaca ayat-ayat Allah, memanfaatkan waktu-waktu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk mengkaji hadis-hadis Rasulullah dan mengkaji apa yang disebutkan oleh para ulama. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita lihat, apa yang kita fahami menjadi ilmu yang bermanfaat, yang ilmu itu bisa memantapkan, menguatkan akidah kita dan menjadikan ibadah kita semakin berkualitas. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini hari Sabtu, tak terasa sudah tanggal 7 Muharram. Masya Allah, udah nggak kerasa sudah tanggal 7 Muharram. Tahunnya tahun berapa? 1446 Hijriah. Mari kita awali kajian ini bersama-sama dengan mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kajian ini saya awali dengan saya mau mengucapkan selamat tahun baru 1446 Hijriah. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan di tahun yang lalu 1445 Hijriah yang kami lakukan dari seluruh kebaikan, ya Allah, tolong jadikan itu menjadi kumpulan-kumpulan tabungan kami, investasi kami yang suatu saat kami akan dibukakan amalan-amalan itu dan kami akan beruntung dengannya. Ya Allah, apabila di tahun 1445 Hijriah itu banyak keburukan-keburukan yang kami lakukan, tolong tutup ya Allah, tolong hapus ya Allah, karena sesungguhnya tidak ada kami meminta maaf kecuali kepada Engkau. Nanti ke depan 1446 Hijriah, ya Allah, jadikan kami panjang umur, sehat wal afiat. Engkau hindari kami dari penyakit-penyakit yang membahayakan, dan jadikan kami apabila kami banyak kebutuhan, tolong penuhi kebutuhan kami ya Allah. Apabila kami banyak masalah, tolong berikan kami solusi yang terbaik. Bimbing kami dalam kehidupan ini. Semoga di tahun 1446 Hijriah ini kami menjadi orang-orang yang lebih dekat dengan Engkau. Amin ya rabbal alamin. Bulan ini bulan Muharram, bulan haram. Sedikit saya singgung. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya 1 tahun itu ada 12 bulan yang mana Allah sudah tentukan, yauma khalaqas samawati wal ard, dari sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Masya Allah. Jadi Allah sudah tahu itu, Allah sudah tentukan 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara yang 12 itu ada 4 bulan yang haram. Apa itu bulan haram? Maksudnya apa haram? Maksudnya bulan haram itu ada 2 makna. Haram artinya dilarang. Karena di dalam bulan Muharram ini, bulan-bulan haram itu banyak yang dilarang. Kalimatnya sama tuh, seperti kita makan babi haram, berzina haram, berjudi haram, sama.
banyak yang haramnya. Apa diantaranya? Haramnya adalah nggak boleh berantem, nggak boleh berkelahi, nggak boleh berperang. Ustadz, sama tetangga mah saya nggak pernah alhamdulillah, sama teman kantor alhamdulillah. Tapi yang sering kita temukan adalah berkelahi, berantem, atau ribut sama istri atau suami. Bulan ini bulan yang haram, suami dan istri harus saling mengingatkan kalau lagi ribut-ribut. Jangan, kemarin saya juga agak sedikit ribut sama istri, akhirnya saya ngalah. Nah, saya ngalah. Kenapa? Kalau istri sedang haid, itu jangan macam-macam. Maka kita harus banyak ngalah. Begitu juga istri. Kalau ngelihat ada suami lagi ribut di bulan ini, "Pah, ini bulan haram, Pah." Gitu ya. Dzalika dinul qayyim, sesungguhnya ini adalah agama yang kuat, yang kokoh. Fala tazlimu fihinna anfusakum, dan di dalamnya kalian jangan pernah berbuat zalim, berbuat dosa. Itu dia arti haram yang pertama. Yang kedua, arti haram artinya apa? Dari kalimat hurmah, sudah jadi bahasa Indonesia. Hurmah, hormat. Hormat itu dari bahasa Arab, Pak. Hormat. Maksudnya apa? Bulan itu diistimewakan, dihormati, dimuliakan, disucikan. Maka dari itu bulan itu bulan istimewa. Nah, sekarang Allah bilang ada 12. Di antara yang 12 itu ada 4. Allah sebutkan. Kita pengen tahu, Allah gak sebutin nama-namanya. Maka kita butuh penafsiran, ini butuh ditafsirkan. Maka kita nggak usah jauh-jauh diambil dari tafsir, langsung Rasulullah yang menafsirkan. Maksudnya apa ini ada 4 bulan haram? Apa aja wahai Rasulullah? Rasulullah jelaskan, thalathun mutawaliyat. Ada 3 yang datangnya berbarengan. 3 berbarengan. Iya. Apa aja? Kata Rasulullah, Zulqa'dah, Zulhijjah, apalagi Muharram. Kemudian ada yang nyempil. Nyempil apa? Di antara bulan Jumadil Akhir dengan Sya'ban. Wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Apa dia? Bulan Rajab. Aduh, jadi ini kita harus hafal, Bapak-bapak. Sekarang kita muhasabahnya di hari ini, sudahkah kita hafal bulan-bulan Muharram? Kenapa? Kita ini orang Islam, alhamdulillah. Kita dari sejak kecil sampai bahkan dari sejak lahir kita Islam. Tapi sekarang pertanyaannya, sudah hafal nggak bulan-bulan Islam? Malu nanti ketemu sama Rasulullah, Bu, kalau nggak hafal. Makanya saya minta tolong pengurus, ini pintu-pintu masjid tolong ditutup. Nggak boleh keluar jamaah dari masjid sebelum hafal itu 12 nama-nama bulan Muharram. Ya, oke. Kenapa? Allah bilang di dalam Al-Quran, Rasulullah menafsirkan, masa iya kita nggak hafal? Maka dari itu Allah dan Rasulnya telah menyebutkan dzalika dinul qayyim, itu adalah agama yang kokoh, yang kuat, yang peradabannya dibimbing oleh Allah langsung, enggak butuh kalender-kalender dari yang lain. Maka sekarang pertanyaannya, kita udah dibimbing sama Allah, kita udah nguasai belum nama-namanya? Kalau belum, hati-hati nih. Di dalam surat Al-Hajj ayat 32 Allah bilang, "Dzalika wa may yu'azzim min sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa saja yang mensyiarkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu berasal dari hatimu yang bertakwa. Kalender Islam, bulan-bulan Islam dari bulan Muharram sampai terakhir itu adalah syiar Allah, maka kita harus agungkan. Nah, makanya untuk memudahkannya saya bikin clue. Ibu-ibu tolong, pokoknya oleh hari ini kita keluar dari masjid, kita harus hafal nama-nama bulan Muharram. Hafal 2 dapat 6. Hafal 2 dapat 6. Bulan ini bulan apa, Pak? Bulan Muharram. Besok bulan apa? Safar. Muharram, Safar. Udah dapat 2 nih. Hafalin aja 2-nya, Muharram, Safar. Setelah itu kita ingetin, ada Rabiul, ada Jumadil. Ada Rabiul, ada
Jumadil. Rabiulnya ada Rabiul awal, Rabiul akhir. Jumadil awal, Jumadil udah dapat berapa? 6. Gampang ya. Coba kita sebutin yang 6. Semuanya harus kenceng nih. Muharram, Safar, Rabiul awal, Rabiul akhir, Jumadil awal. Udah hafal, alhamdulillah. Tinggal berapa, Bu? 6 lagi. Rasulullah itu berdoa. Kalau mau datang bulan Ramadan, Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Ya Allah, berkahkan kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. 2 bulan sebelum Ramadan dia berdoa. Wa ballighna Ramadan. Sampaikan usia kami ke bulan Ramadan. Berarti udah ada 3 tuh. Rajab, Sya'ban. Kemudian Ramadan. Habis Ramadan nggak usah diajarin karena itu waktunya pulang kampung. Syawal. Habis itu selesai itu habis Syawal, habis Lebaran biasanya musim haji ada zulnya. Zul apa? Zulqa'dah, Zulkifli, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya, Zulhijjah. Coba yang 6 terakhir. Ya Allah, berkahkan kami di bulan apa? Rajab dan Sya'ban. Sampaikan usia kami ke bulan kampung bulan. Kemudian musim haji ada zulnya, Zulqa'dah, pengurus mohon maaf harus hafal semuanya. Kalau nggak hafal itu pakai apa? Pakai rotan. Masya Allah ya, bohong ya, bercanda. Silakan sebutin yang 12. Siap, Bu? Pak siap, Pak? Silakan. Keluhnya apa yang pertama tadi? Muharram dengan Saf. Nah, gampang. Ayo silakan. Adik-adik juga. Muharram, Safar, Rabiul awal, Jumadil awal, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Ya Allah, sudah hafal. Udah hafal bener kali. Tapi ada yang bilang masih kayak begitu-begitu. Ayo ingetin, saya ulangin lagi. Keluhnya ada Muharram sama Safar aja. Kemudian kalau sudah tahu 2 dapat 6. Rabiul sama Jumadil. Muharram, Safar, Rabiul awal, Rabiul akhir, Jumadil awal, Jumadil akhir. Ya. Kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah, berkahkan kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Habis Ramadan Lebaran yaitu bulan Syawal. Kemudian bulan haji ada zulnya, Zulqa'dah, semuanya suaranya harus kencang ini. Ini kesempatan sebelum maju satu-satu. Ayo silakan. Muharram, Rabiul awal, Jumadil awal, Rajab, Sya'ban, Syawal, Zulqa'dah, Alhamdulillah. Hafal dah, selesai dah. Masya Allah. Nanti kita akan review lagi di akhir ya. Oke, keistimewaan bulan Muharram. Bulan itu disebutkan adalah bulan mulia. Tadi udah disebutin ya. Kemudian yang kedua disebut Syahrullah, bulannya Allah. Bulannya Allah yang puasanya dia afdol. Rumah banyak, rumah bapak, rumah ibu banyak, tapi kalau sudah disandingkan nama Allah, bait jadi baitullah, menjadi rumah Allah, Ka'bah, jadi mulia dia. Rasul banyak utusan-utusan, tapi sudah disandingkan nama Allah, Rasulullah, manusia itu mulia. Masya Allah. Kitab, banyak kitab-kitab, di mana aja ada kitab, tapi kalau sudah disandingkan kitabullah, maka dia menjadi mulia. Begitu juga dengan syahrun, bulan, disandingkan nama Allah Syahrullah, menjadi bulan yang mulia. Maka bulan mulia ini kita disuruh untuk berpuasa. Afdhalus siyam ba'da Ramadan, yang paling terbaik setelah Ramadan puasa adalah di bulan Muharram. Disebutinnya kalimat Syahrullah, bulannya Allah Muharram. Subhanallah. Kemudian apa lagi? Puasa Asyura sangat istimewa. Kata di dalam bulan ini ada yang hari yang ke-10-nya disebut Asyura. Yang ke-10
Apa dia? Yukaffarus sanah al-madiyah. 1 hari menggugurkan dosa-dosa selama 1 tahun. 1445 Hijriah kemarin yang sudah kita lewat, dosa kan banyak. Ini 1 hari menggugurkan dosa-dosa selama 1 tahun. Mau nggak? Mau puasa? Saya ingetin, ini hari Sabtu, besok Minggu, lalu Senin. Ingat, hari Selasa, hari Asyura. Ayo, ini masjid wajib mengadain buka puasa bareng. Buka puasa rame-rame. Masya Allah. Yuk, bayangin 1 hari, Masya Allah. Tapi jangan GR dulu. Kata para ulama, yang dimaksud dengan dosa-dosa yang 1 tahun itu maksudnya adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Kenapa? Karena dosa-dosa besar nggak diampuni dengan cukup dengan itu. Ada 1 jalan, satu-satunya apa dia? Bertaubat. Tapi kalau ini dosa-dosa kecil aja. Tapi ingat Bu, berapa banyak dosa-dosa besar itu berasal dari dosa-dosa kecil. Mirip seperti gunung. Gunung itu besar, tapi ternyata gunung itu berasal dari kerikil-kerikil yang kecil, kumpulan-kumpulan kerikil yang kecil. Maka nggak ada salahnya kita lakukan itu. Bisa jadi dosa-dosa besar kita juga terseret gara-gara kita melaksanakan ibadah puasa di hari Asyura. Masya Allah. Hari apa Bu? Selasa. Masya Allah ya. Kemudian yang saya tadi bilang bulan damai. Mereka bertanya tentang bulan haram, qitalun fihi kabir. Di dalamnya jangan berkelahi, jangan berdebat, jangan berantem, jangan bersikut-sikutan. Kenapa? Karena kabir, dosa besar. Nih, dosa besar. Oke, jadi amalannya apa tuh? Hari memperbanyak puasa. Nah, kemudian emang pada saat itu Rasulullah bertanya kepada orang Yahudi, orang Yahudi, kenapa sih kalian kok ngagungin banget sih hari Asyura ini? Emang ada apa? Sampai-sampai kalian puasa. Akhirnya mereka dapat jawaban. Ya, Rasulullah dapat jawaban dari mereka. Faqalu hadza yaumun azim anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa qarraqa fir'auna wa qaumahu. Sesungguhnya hari ini hari yang hebat wahai Muhammad. Hari ini hari yang agung buat kami. Sebab di hari ini adalah peringatan di mana waktu itu Nabi Musa diselamatkan dari kungkungan Fir'aun oleh Allah. Dan ditenggelamkannya Fir'aun. Nah, ibu-ibu ingat ya, ada laut dibelah 2. Ya, dibelah 2 sama apa tuh tongkatnya Nabi Musa dengan izin Allah. Itu hari Asyura. Makanya fasamahu Musa syukra, dan Musa kemudian berpuasa pada hari itu setiap tahunnya sebagai bentuk rasa syukur, dan kami pun ngikutin Nabi Musa. Gitu. Orang Yahudi kan di Madinah waktu itu banyak, orang Nasrani banyak. Bani dengan suku-suku itu ya. Akhirnya Nabi Muhammad berkata, waduh ini lupa nih saya bold warna hitam. Kemudian dia menjawab, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Yang berhak ngakuin Nabi Musa bukan kalian orang Yahudi. Yang berhak ngakuin Nabi Musa adalah kita orang-orang yang beriman. Sebab syariat agama, tauhid di zamannya Nabi Musa seluruhnya kami yang mengamalkan dibandingkan kalian. Masya Allah. Akhirnya Rasulullah kemudian apa katanya? Rasulullah fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah berpuasa di hari Asyura dan nyuruh umatnya juga berpuasa. Ya, Masya Allah. Tapi ada yang protes Bu. Ada yang protes puasa. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diprotes sama sahabat. Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimul yahud wan nasara. Wahai Rasulullah, kenapa sih engkau ngikutin orang Yahudi? Orang Nasrani itu hari itu adalah hari yang diagungkan sama orang Nasrani, orang Yahudi. Kenapa kita ikut-ikutan? Akhirnya Rasulullah itu paling anti banget kalau ngikut-ngikutin Yahudi. Makanya Rasulullah nih Pak, Rasulullah itu pernah kedatangan orang Nasrani, orang Yahudi. Orang Yahudi itu Masya Allah, kumisnya baplang panjang, jenggotnya juga panjang sampai sekarang, bener nggak? Masya Allah. Akhirnya Rasulullah nggak suka ngelihat begitu.
Kedatangan lagi tamu dari Romawi, orang Nasrani. Masya Allah. Jenggotnya kelimis, nggak ada sama sekali. Ini kumisnya panjangnya minta ampun. Makanya orang Islam kata Rasulullah, kita bedakan dengan mereka. Kita bedakan dengan mereka. Cukurlah kumismu, panjanglah jenggotmu. Subhanallah, ya. Nah, begitu juga dengan puasa. Fa idza kana al-amul muqbil insyaallah, kalau tahun depan kita masih dikasih umur panjang, insyaallah sumnal yaumat tasi', dan kita akan berpuasa di hari yang ke-9-nya. Disebutnya Tasu'a. Tasu'a nih, 9, 10. Tasu'a dengan Asyura. Tapi apa yang terjadi? Falamma ya'til amul muqbil hatta tatawaffa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas tahun depannya, udah datang tahun depan, gak taunya Rasulullah gak sampai usianya. Masya Allah. Akhirnya di sini para ulama memberikan dua hukum. Yang pertama, bagaimana ini? Tidak disyariatkan. Puasanya udah Asyura aja cukup. Gitu. Loh kenapa? Karena Rasulullah belum mengamalkan, syariatnya belum turun. Yang kedua, kalimatnya nggak bisa begitu, amalkan dua-duanya bagus. Karena itu merupakan apa dia? Merupakan angan-angannya Rasulullah ingin mengerjakan. Maka umatnya kalau mengerjakan bagus. Nah, sekarang ibu mau yang mana, bapak mau yang mana? Mau yang satu hari aja atau yang dua-duanya? Silahkan. Masya Allah. Kenapa memangnya? Hari Senin kebenaran tanggal 9. Biasanya kan Senin Kamis. Ya udah, kita juga dapat pahala hari Kamis, hari Senin, juga pahala hari Tasu'a. Nah, subhanallah ya. Jadi kita amalkan. Itu puasa. Satu lagi bapak-bapak, sebelum kita masuk ke dalam kajian serius kita. Apa dia? Amalan. Ibu-ibu siapin. Ibu-ibu siapin. Loh kok ini belanja? Kok apa ini? Maksudnya apa? Ada satu amalan di hari Asyura. Apa dia bapak-bapak? Royal sama keluarga. Traktir keluarganya. Baik-baik sama anaknya. Royal. Emang kenapa? Ada satu riwayat. Man wasa. Ini riwayat ini diriwayatkan oleh banyak imam. Imam Tabrani, Imam Baihaqi, Imam Qurtubi, banyak yang meriwayatkan. Man wasa ala ayalih, siapa saja yang royal sama keluarganya. Tolong perhatikan bapak-bapak. Kapan waktunya? Yauma Asyura, di hari Asyura. Hari apa, Bu? Selasa. Ibu-ibu siap-siap nagih sama bapak-bapaknya. Nah, ya. Yauma Asyura, hari Selasa, hari Asyura. Emang dapat apaan Ustadz kalau kita lagi royal hari itu? Nah, tolong perhatikan. Lam yazal fi sa'atin sa'ira sanatihi, siapa saja yang royal sama keluarganya di hari Asyura selama 1 tahun 1446 Hijriah, dia akan dihindarkan dari bokeh, dari enggak punya duit, dari sulit memenuhi kebutuhan. Masya Allah. Ayo, siapa yang enggak mau? Ini saya amalkan banget ini. Makanya setiap hari Asyura istri saya nagih. Apa yang tagih? Ayah, ini daster udah butut nih ya, tolong beliin. Liatin, bapak-bapak liatin. Biasanya ibu-ibu dasternya itu aja, benar gak? Disuruh ganti, udah enak papa, ini mah enak banget dasternya. Disuruh ganti nggak mau dia. Suruh ganti. Apalagi tas. Mah kayaknya kelihatannya tasnya udah jelek nih. Oh iya ya hari Asyura, dibeliin insya Allah. Nggak tahu saya, ibu-ibu tuh seneng banget sama tas, diketekin doang padahal. Tapi harganya bapak-bapak, jangan aneh loh harganya. Harganya ada yang sampai 2 juta, bahkan ada yang 10 juta. Ada sampai saya dengar 250 juta harga tas, diketekin doang. Kalau bapak-bapak kan biasanya apa? Biasanya kan sepatu, ya kan, jam tangan. Paling banter-banter kalau ngobrol ngomongin mobil, nggak beres-beres ngomongin mobil, ya kan. Kalau ibu-ibu, Masya Allah, ya Allah, itu tas, beliin. Insya Allah nanti dapat yang baru, Bu. Insya Allah.
Masya Allah. Kenapa saya amalkan? Ini ada dalam satu kitab namanya Mishkatul Masabih. Ya, ini di dalam sini ada seorang tabi'in namanya Sufyan Ats-Tsauri. Pernah dengar? Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, inna jarabnahu, inna wa ashabuna jarabnahu. Sesungguhnya kami mengamalkan, melakukan eksperimen. Kami mengamalkannya. Apa yang terjadi nanti nih? Fawajadnahu kadzalik. Sesungguhnya setelah kami amalkan royal kami. Bu, ayo kita jalan-jalan yuk. Emang mau apaan royal nih? Mau traktir bakso. Traktir bakso ya, bakso doang pak. Ya udah deh, nggak apa-apa deh, ya, traktir. Kami melakukannya, kata Sufyan Ats-Tsauri. Masya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Fawajadnahu, kami mendapatkan pengalaman 1 tahun itu kami tidak pernah mengalami bokeh. Allah Akbar. Mau pak? Mau pak? Bapak-bapak siap ya pak ya? Jangan cemberut pak. Ayo royal sama keluarga di hari apa? Hari Selasa insya Allah. Masya Allah. Dan saya juga ngamalin itu insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Ini sudah kita serius. Ini sebenarnya pasnya hari bulan Muharram, saya lupa. Akhirnya kita lanjutin aja ya kajian kita. Hadis tentang akidah. Kajian ini tentang akidah seri. Nanti panjang ini. Kemarin kita sudah kita bahas tentang husnul khatimah, yaitu what's next, apa setelahnya. Setelah kita ini hidupkan, setelah dari alam rahim udah, kemudian kita di alam roh sudah, alam rahim sudah, alam dunia sekarang sudah. What next? Setelah ini apa? Banyak orang yang sudah pergi, udah ke next. Kita juga siap-siap menunggu itu. What next? Setelah itu apa? Maka dari itu ini adalah kajian tahapan-tahapan kehidupan setelah kematian. Hidup itu ada banyak, bermacam-macam dan berkali-kali. Mati hanya 1 kali. Mati hanya 1 kali. Ingetin bapak-bapak. Setelah kematian, setelah kita mati, nanti para malaikat Allah berteriak, la mau, tidak ada lagi mati setelah ini. Tuh, Masya Allah. What next? Setelah ini apa? Tetapi setelah ini kita akan hidup lagi, tapi kehidupan kita yang selanjutnya itu ditentukan sama hidup kita yang sekarang. Itu problemnya. Ini dia ya. Maka dari itu kita mau membahas. Berapa banyak yang nggak membahas tentang ini. Kita tahu nanti di dalam kubur kita akan ditanya. Ya dikatanya sebagaimana. Kalau misalnya ada orang yang berziarah kubur, orang yang diziarahin itu tahu apa enggak? Kita akan telusuri dari seluruh ilmu-ilmu agama. Jadi kita ngerti ya. Oke, baik. Ini rumah masa depan kita. Masya Allah. Saya waktu kemarin ada sepupu istri saya meninggal dunia. Masya Allah, orangnya masih muda, rumahnya bagus. Rumahnya di Bintaro. Masya Allah, bagus. Masya Allah, nggak muda, nggak tua. Kalau sudah dipanggil sama Allah, udah waktunya ya masuk ke sini. Mana mobilnya baru lagi. Dibawa bak ke sini? Enggak. Rumahnya yang hebat itu, yang baru dibeli sama dia dan belum lama. Masuk ke sini? Enggak. Masya Allah. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, ya ikhwani, ini lubang ini. Rasulullah lagi nguburin sahabatnya. Lihat lubang ini ya ikhwan. Wahai sahabat-sahabatku, wahai saudara-saudaraku, limithli hadza fa'iddu. Siapin kalian untuk masuk ke dalam lubang ini. Siapin. Allahu Akbar. Persiapkan. Kematian itu sudah pasti. Kapan kita mati sudah kita bahas ya. Kapan kita mati. Kemudian di mana kita mati sudah kita bahas. Ada orang yang meninggalnya di laut, ada orang yang meninggal itu pasti masuk ke dalam alam barzakh. Tetap mau meninggalnya terkena reruntuhan, jenazahnya nggak ditemukan, tetap ke alam barzakh ya. Nah kemudian sekarang pembahasannya bagaimana kita mati. Kemarin kita sudah bahas husnul khatimah. Masih ingat nggak Pak? Nah yang kita bahas ini dari kitabnya apa? Banyak saya ambil kitabnya ya.
Di antaranya adalah kitab Tadhkarah, ya, kitab At-Tadhkarah milik Al-Imam Al-Qurtubi. Nah, coba saya pengen inget-ingetin lagi, coba. Yang ada yang husnul khatimah, ada yang su'ul khatimah. Kemarin ciri-cirinya yang husnul khatimah apa aja, Pak? Yang pertama, orang yang meninggalnya ucapan terakhirnya ucapan apa? La ilaha illallah. Di situ kita belajar bagaimana cara mentalkin. Makanya orang yang meninggal dunia ditalkin, dibimbing supaya akhir kalimatnya ucapan la ilaha illallah. Tapi kalimatnya sudah kita pelajari bagaimana cara mentalkin. Yang kedua, apa yang kedua? Ayo yang kedua. Apa? Kenapa? Oh, ada keringat di dahi, ada keringatnya di dahi, ya. Kemudian apalagi ciri-cirinya? Bapak-bapak nggak ada yang ingat satu pun. Apalagi? Apalagi, ayo. Meninggalnya di malam atau hari Jumat. Nah, kemudian apalagi bapak-bapak? Mati syahid. Apalagi? Meninggalnya setelah beramal soleh. Siapa saja yang meninggal habis salat maka masuk surga. Siapa saja yang meninggal habis puasa masuk surga. Siapa saja sebutin banyak, ya. Dan itu kita sudah pelajari di bab yang sebelumnya. Nah, sekarang kita mempelajari apa sih ciri-ciri orang yang su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Kita mempelajarinya bukan kita pengen su'ul khatimah, tapi kita mau menghindarinya, ya. Makanya di dalam kitab Tadhkarah ini manusia ada 3 jenis manusia yang senang memandang kematian. Sama mati senang dia, nggak takut sama mati. Siapa dia? Yang pertama, orang yang meremehkan, tukang sirkus biasanya kan, bener gak? Akrobat, masya Allah, itu dia di jurang, dia udah kematian udah sedikit lagi, tapi dia meremehkan. Ya, meremehkan. Ini kata Imam Qurtubi kayak gitu. Kemudian yang kedua, orang seneng sama mati, mencari mati dia, orang yang sudah putus asa. Ya, yang siapa itu? Bunuh diri dia. Mati adalah solusinya menurut dia. Siapa nih? Orang Korea banyak tuh, orang Jepang banyak. Orang Korea, yang anehnya orang Korea udah fisiknya cantik, ada yang ganteng, kaya raya, terkenal, dan dia karirnya lagi bagus-bagusnya, bunuh diri. Kenapa kayak gitu? Karena Pak, bapak-bapak, ibu-ibu, badan ini, manusia itu terdiri dari 2 hal. Yang pertama ada fisik, ada roh, nyawa. Dua-duanya ini membutuhkan makanan. Mereka orang-orang Korea yang sering bunuh diri itu apa dia? Dia kenyang, kulinernya kenyang, makanan Korea apa sih yang nggak nggak diperlihatkan di YouTube? Masya Allah, kenyang, badannya kenyang. Tetapi roh juga butuh makanan, yang kalau dia nggak dikasih makan, roh juga menjadi kurus, krempeng, kering dia. Maka yang bermasalah di antara orang Korea itu, Jepang itu, kenapa? Yang masalah bukan fisiknya kenyang, tapi rohnya lapar, maka dia bunuh diri. Masya Allah. Bagaimana caranya supaya dikasih makanan? Makanan terlezat buat roh, zikrullah, zikir kepada Allah. Makanya kita di sini lagi ngapain? Lagi ngasih makanan buat roh kita, benar gak? Makanya kalau kita roh itu jadi kuat, mantap. Walaupun kita kelaparan, walaupun lagi nggak punya duit, tapi kalau iman kita kuat, Allah Akbar. Itu dia. Yang kedua, yang ketiga, yang nggak takut sama kematian adalah orang yang beriman. Tapi Ustadz, saya orang beriman, saya takut sama mati, Ustadz. Oh. Ya semuanya pasti mati, takut lah. Tapi apa orang yang beriman? Kalau mati itu memang udah saatnya kita berjumpa sama Allah. Maka bahkannya ada kalau orang tua kita itu, Pak, udah umur berapa? Iya nih, saya umurnya udah 80 tahun, udah nggak sabar, saya udah pengen pulang. Bener nggak? Sering nggak ada yang ngomong kayak gitu? Pengen pulang. Itu ucapan orang beriman itu. Ucapan orang beriman itu.
Udah nggak tahan, saya pengen pulang. Udahlah, waktunya cukup. Masya Allah. Kemudian yang kedua, musim memanen hasil amalan. Masya Allah, haji saya udah, umroh udah, puasa sering, kemudian saya sholat ke masjid, iya. Saatnya saya memanen. Nah, itu orang beriman kayak begitu. Subhanallah ya. Makanya ini ada ungkapan dari Imam Ibnu Hanbal rahimahullah, dunia itu kampung amal, akhirat kampung balasan. Barang siapa yang tidak beramal di sini akan menyesal di sana. Subhanallah. Nah, ini dia ya. Kenapa? Karena kehidupan nextnya itu selalu berhubungan dengan di waktu sekarang. Masya Allah. Kita lihat. Kematian itu istirahat bagi seorang mukmin. Jangan takut. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kaf. Dunia itu surganya orang kafir. Sedangkan orang yang beriman itu adalah penjara. Iyalah, mau berzina nggak bisa, mau begini minum minuman keras padahal itu ada kenikmatan nggak bisa, mau makan, kemarin saya ngelihat ada orang makan babi, ya Allah kayaknya enak banget. Bu, beneran. Kenapa saya nggak mau makan babi? Karena bukannya karena nggak enak, bukannya karena ada cacing pitanya, karena Allah suruh saya nggak boleh makan. Itu aja alasannya. Kalau ngelihat bentuknya mah enak banget, Bu. Iya kan, orang beda-beda ngelihatnya, masya Allah. Tapi kenapa saya nggak makan? Karena Allah dilarang. Kalau nggak dilarang sama Allah mah ayo aja. Ya, masya Allah. Terus, orang yang beriman itu adalah penjara di surga. Nanti tapinya di sana di akhirat kita menjadi surga, ya, menjadi kita surga. Nah, sekarang kita masuk ke dalam, ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Apa artinya su'ul artinya jelek, buruk. Beda sama orang Indonesia. Orang Indonesia itu bagus. Soeharto, harta yang bagus. Ya, makanya kalau ada orang yang namain pakai susu bermasalah kalau di Arab. Nama saya juga sama, Suwandi. Makanya Bu, hati-hati kalau sama nama nih. Nama. Kalau di Arab itu suka diketawain namanya kalau ada wati-watinya. Beneran? Kalau yang namanya ada wati-watinya. Kemarin lagi waktu itu saya kuliah di sana, presidennya siapa? Megawati. Eda. Kenapa kamu namain nama apa presiden kamu ada wati-watinya? Kalau bapak-bapak belajar tentang fikih, di situ ada satu bab, babul wati. Apa artinya? Bab membahas tentang bagaimana bersetubuh, adab bersetubuh. Artinya wat itu bersetubuh artinya. Yang lebih parahnya lagi, ada kusumanya. Kusuma, jangan namain anak Kusuma, problem nanti kalau ke Arab. Kusuma itu mohon maaf, itu kemaluan. Artinya, ini teman saya udah ada Kusuma pakai wati lagi. Masya Allah, Kusuma wati. Masya Allah ya, Masya Allah. Ada lagi di Sunda, ada lagi. Kang, balik ke mana Kang? Kang Dasim. Hati-hati dengan Dasim tuh. Dasim itu salah satu nama iblis. Nanti kita akan bahas ya nama-nama iblis insya Allah ya. Masya Allah, ini jangan salah namain nama, makanya butuh konsultasi ya. Su artinya buruk, khatimah artinya yang menutup usia, penutup buruk, ditutup dengan hal yang buruk. Apa saja? Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu. Kalau ada hamba Allah yang diberikan sama Allah kebaikan yang paling terbaik. Apa kebaikan yang paling terbaik? Ista'malahu. Allah akan memanfaatkannya. Kemudian para sahabat Rasulullah bertanya, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana Allah memanfaatkan dia? Pengen dikasih kebaikan tapi kok memanfaatkan dia? Tolong perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu, kita berharap kita dapetin ini. Allah ngasih kebaikan yang hakiki buat kita. Apa dia? Yuwaffiquhu li'amalin salih qabla mautih. Sebelum dia meninggal dunia, Allah kasih semangat dia untuk beramal soleh.
Makanya kita lihat ada orang ya Allah, dia sebelum meninggal dunia Pak, dia pengen banget nyumbangin harta-hartanya. Ya Allah, satu minggu yang lalu dia baru pulang umroh. 1 minggu yang lalu, ya Allah, baru kemarin ini sebelum dia meninggal, ya Allah, sholat berjamaah, kumpul-kumpul sama orang soleh. Allah Akbar, Masya Allah. Ya Allah, kemarin sebelum dia meninggal, dia baru aja Al-Qur'annya dihatamin sama dia. Allahu Akbar. Yuwaffiquhu li'amalin salih. Sebelum dia meninggal dunia, itu hatinya dikasih semangat untuk beramal soleh. Ya Rob, tolong berikan kami itu ya Rob. Amin ya Rabbal alamin. Ya, hadis ini saya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis Tirmidzi. Ya, apa saja husnul khatimah, siapa saja yang su'ul khatimah. Nah, saya kasih perlihatkan dulu nih. Kayaknya nggak selesai dah hari ini karena banyak nih su'ul khatimah itu. Yang pertama, su'ul khatimahnya Abu Talib. Siapa Abu Talib, Bu? Pamannya Rasulullah. Pak, pamannya Rasul. Sebenarnya itu bukan pamannya, itu ayahnya Rasulullah. Rasulullah itu semenjak dia lahir sampai dia besar belum pernah berjumpa dengan siapa? Ayahnya. Karena ayahnya sudah meninggal sebelum dia dilahirkan. Masya Allah. Yang jadi ayahnya siapa? Abu Talib. Memang secara darah dia pamannya, tapi secara psikologi dia ada ayahnya. Dia yang ngurusin Nabi Muhammad dari sejak kecil belia sampai dia sudah menikah pun masih diurusin, dijagain, sampai dakwah pun didukung sama Abu Talib. Masya Allah. Kurang apa coba kita sama ayah kita? Tetapi yang sedihnya, Masya Allah, Rasulullah ngajakin sahabat-sahabat untuk masuk Islam, mau. Sama tetangganya mau, sama orang yang jauh bahkan di Madinah mau. Tapi ini pamannya, ayahnya, harusnya dia yang paling mau, yang paling dia cintai. Nabi Muhammad itu cinta kepada beliau, dan beliau pun cinta banget kepada Nabi Muhammad. Kurang apa lagi coba? Kalau nggak ada Abu Talib, Rasulullah itu udah meninggal dunia, udah dicabik-cabik gitu. Tapi karena Abu Talib yang mendekengnya, Masya Allah, maka dari itu Rasulullah selamat. Tetapi pada saat Rasulullah pada saat itu mau hijrah pergi ke Madinah, Masya Allah, tiba-tiba ngelihat pamannya, ayahnya sampai udah tua belum beriman juga. Tiba-tiba diketok pintunya lagi sama Usamah. Wahai Rasulullah, ada apa? Segeralah pergi engkau ke rumah Abu Talib, ayahandamu. Kenapa emangnya? Beliau sedang sekarat. Lagi sekarat. Akhirnya kemudian Rasulullah bersegera, datanglah Rasulullah ke rumah Abu Talib. Pada saat di rumah Abu Talib, benar, ya Allah, nafasnya sudah tersengal-sengal. Sudah lagi dalam sakaratul maut. Tapi pada saat disamperin sama Nabi Muhammad melihat di samping kanan dan kirinya ada dua pamannya lain lagi. Paman yang dua itu yang bengis sama Nabi Muhammad, yang kejam sama Nabi Muhammad. Siapa dia? Abdullah bin Abi Umayyah dengan Abu Lahab. Dua orang ini memerangi Rasulullah banget. Akhirnya singkat cerita Rasulullah langsung ambil tangannya. Ngapain diambil tangannya? Ditalkin sama Rasulullah. Rasulullah ngucapin apa? Qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, tolong ucapin kalimat la ilaha illallah. Satu kalimat saja. Dengan satu kalimat itu akan aku bela engkau di hadapan Allah nantinya.
ada. Rasulullah kemudian ngulangin lagi sampai berapa kali? 3 kali. Makanya kita disuruh mentalkin. Ini dia, dari sini ilmunya. Makanya laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Kalian talkinkan. Rasulullah mentalkinkan ini. Setiap Rasulullah ngucapin itu, ayo ucapin la ilaha illallah pamanku, selalu disambut sama yang 2 orang ini. Akhirnya ngurungin. Akhirnya sampai 3 kali karena sudah sakaratul mautnya sudah berat. Akhirnya famata Abu Talib wa aba ayyaqula la ilaha illallah. Matilah Abu Talib tanpa ngucapin kalimat la ilaha illallah. Menangis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menangis jadi-jadinya. Masya Allah, sedihlah ngelihat. Masya Allah, menangis luar biasa. Akhirnya dia bersumpah, di dalam sedihnya dia bersumpah, la astaghfiranna laka malam unha angka. Akan aku doakan engkau wahai ayahku, wahai pamanku, sebelum aku dilarang sama Allah untuk berdoa untukmu. Nggak taunya apa yang terjadi. Turun ayat Al-Quran. Surat apa ini? Surat At-Taubah ayat 113. Apa dia kalimatnya? Maka nalin nabi walladzina amanu, tidak pantas dilakukan oleh seorang nabi dan orang-orang yang beriman, ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba, untuk mendoakan orang-orang yang gak mau beriman sama Allah walaupun mereka karib kerabat sendiri. Dilarang jadinya, nggak boleh ngedoain. Disinilah turun ayat Al-Quran. Kita hukumnya haram mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, yang hidupnya kafir, yang nggak mau beriman sama Allah, haram. Tapi kalau masih hidup boleh nggak? Boleh, doakan mereka, Allahumma hdihim, ya Allah berikan mereka hidayah, boleh. Tapi kalau misalnya belum, orang Islam tuh penuh agama rahmat. Kalau ngelihat orang kafir, doakan mereka supaya dapat rahmat, jangan dimusuhi selalu, gitu ya. Jadi tapi kalau udah meninggal mereka nggak mau menerima Islam, nggak mau beriman, maka haram hukumnya mendoakan mereka. Masya Allah ya. Turun lagi ayat Al-Quran. Masih sedih Nabi Muhammad, sedih. Udah dia menyayangi Abu Talib, meninggal dalam kondisi su'ul khotimah, nggak mau beriman sama Allah, mau ngedoain nggak boleh, haram. Masih sedih juga. Apa yang terjadi? Rasulullah ditegur sama Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Hei Muhammad, tolong perhatikan. Ini yang akan menguatkan akidah kita bapak-bapak. Tolong perhatikan bapak-bapak ayat Al-Quran yang indah ini. Innaka la tahdi man ahbabta. Hei Muhammad, tugas kamu itu cuma nyampein. Nyampein aja. Walakin Allah yahdi man yasha. Untuk urusan yang ngasih hidayah bukan kamu. Siapa dia? Allah yang ngasih hidayah. Yang dia mau beriman apa nggak beriman, urusannya bukan kamu. Kamu cuma nyampein aja. Tolong perhatikan di ujung ayatnya. Wallahu walakinallaha yahdi man yasha. Allah akan memberikan hidayah kepada yang dipilihnya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dialah yang lebih tahu siapa yang dipilihnya untuk beriman. Tolong perhatikan baik-baik ibu-ibu. Kita jadikan renungan. Kita ini sopo? Dekat sama Nabi Muhammad juga bukan. Keluarganya juga bukan. Orang Arab pun bukan. Tinggal dekat Nabi Muhammad juga enggak. Tinggal kita di mana nih? Di daerah Depok. Masya Allah, bermil-mil kita ke Madinah, bermil-mil kita ke Mekah. Muka kita juga enggak mancung-mancung amat kayak orang Arab. Tapi kenapa kita bisa bersyahadat la ilaha illallah? Jawabannya adalah walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah telah memilih siapa yang dikehendakinya untuk beriman. Berarti kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jawabannya apa? Kita ini manusia pilihan Allah. Maka bersyukur. Makanya Allah wanti-wanti, ya ayyuhalladzina amanu, ujung kalimatnya adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sekali-kali kalian jangan mati kecuali dalam kondisi beriman. Masya Allah. Makanya alhamdulillah
lillah. Makanya ini ada hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kisah ini kisah nyata. Makanya sekarang kita ambil pelajaran. Satu, bisa nggak kayak gini Pak? Dia baca Yasin di situ. Allahu Akbar. Kenapa? Karena ternyata anaknya sudah beriman. Dia sedih ngelihat ayahnya mati dalam kondisi masih seperti itu. Nggak taunya dia ziarah kubur dibacain surat Yasin. Hukumnya bagaimana ini? Hukumnya haram, nggak boleh. Udah ya? Jadi kita tahu hukumnya ya. Masya Allah. Ini nyata nggak? Saya liatin fotonya masa yang nggak nyata. Masya Allah, ada yang kayak gini. Nanti banyak di dalam kajian-kajian yang saya isi, apalagi saya pernah ngisi kajian di tempat orang-orang mu'allaf, itu mereka sedih banget dengan ayat itu. Ya memang udah ketentuan Allah, ya. Laqad tabayyana, ya udah jelas Allah menjelaskan tentang petunjuknya, tapi mereka nggak mau menerima. Yang kedua hikmahnya, hati-hati sama kawan dekat bapak-bapak, ibu-ibu. Kawan dekat, Rasulullah bilang, ar-rajulu ala dini khalilih. Agama seseorang itu tergantung sama temannya. Falyanzur ahadukum ayyukhalil. Kalau kamu mau cari teman, cari hati-hati. Sebab kenapa? Berapa banyak orang yang tadinya nggak narkoba jadi narkoba gara-gara apa? Teman. Berapa banyak orang yang tadinya nggak berzina gara-gara punya teman suka berzina, akhirnya dia berzina. Berapa banyak orang yang tadinya nggak suka berjudi jadi suka berjudi gara-gara punya teman suka berjudi. Begitu juga dengan Abu Thalib. Harusnya kalau nggak ada teman dia itu dua tuh sahabat-sahabatnya, itu adik-adiknya, harusnya udah ngucapin la ilaha illallah kali. Bener gak? Itu gara-gara temannya, teman yang buruk, maka dia menjadi bermasalah. Makanya alhamdulillah kita bisa berjumpa di sini, berkawan kita di sini. Kita nanti akan saling mencari nanti di surga. Subhanallah ya. Oke, baik. Yang ketiga hikmahnya dari kisah itu, iman itu butuh maintenance, butuh dirawat. Iman itu kata Imam Syafi'i, yazidu, naik up, wa yanqus. Kadang-kadang up, kadang-kadang down. Kadang-kadang up, kadang-kadang down. Kita bermasalah dan berhati-hati kalau kita lagi turun iman kita. Berapa banyak ketika imannya turun itu menjadi bermasalah. Makanya Rasulullah bilang, tidaklah seseorang beriman dia sedang mencuri, imannya ada di dalam hatinya, imannya lagi hilang itu. Tidaklah seseorang yang beriman dia berzina, tidaklah seorang itu dia beriman di dalam hatinya. Imannya bisa hilang, hati-hati. Makanya orang yang berzina, orang yang lagi korupsi, orang yang lagi mencuri, itu imannya lagi down, bahkan hilang. Kita nggak mau kayak begitu. Makanya butuh apa? Butuh maintenance, butuh dirawat. Bagaimana caranya? Duduk seperti ini. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Semoga keimanan mereka bertambah di samping keimanan kawan-kawannya yang beriman juga. Subhanallah. Makanya kita ingetin, ayo tetap beriman. Kenapa? Karena kita pilihan Allah. Kita jaga iman kita jangan sampai mati kecuali dalam kondisi beriman. Subhanallah, kan diingetin. Masya Allah. Oke, baik. Itu dia kisah tentang su'ul khatimah yang sudah jelas-jelas di zamannya Rasulullah. Siapakah dia? Orang yang terdekat dengan Rasulullah. Nggak taunya Rasulullah dikasih hiburan. Ya udah, jangan sedih Muhammad, aku kasih hiburan. Hiburannya apa wahai Jibril? Abu Thalib itu karena kamu sayang banget sama dia, Abu Thalib mendapatkan azab yang paling teringan yang dikasih sama Allah kepada makhluknya. Menghibur dong. Akhirnya kemudian Abu Thalib kemudian Nabi Muhammad bertanya, wahai malaikat Jibril, kira-kira apa tuh azabnya? Azabnya gini. Allah suruh malaikat yang ada di neraka itu ngambil satu batu kerikil kecil dari api neraka, ditaruh di bawah kakinya aja, di bawah kakinya. Gara-gara kerikil itu mendidihlah darahnya sampai ke otak-otaknya mendidih. Itu paling ringan. Nauzubillah min dzalik. Itu mah bukan menghibur kali, makanya bukan menghibur. Masya Allah. Oke, baik. Ini tolong ingetin saya kalau waktunya sudah habis ya. Oke. Penyebab su'ul khatimah. Penyebab su'ul khatimah. Yang pertama, rusaknya akidah.
Ustadz, saya sering dengar kata akidah, tapi saya belum paham banget akidah itu apa bedanya sama iman. Setelah beriman, kita ini memiliki ikatan yang diikat di dalam hati kita untuk penguat iman itu. Namanya akidah. Ya, akidah itu dari bahasa apa? Akidah itu dari bahasa uqad. Nah, ada di dalam surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad. Uqad itu tali. Tali. Jadi tali. Tali itu diikat, diikat lagi, disampul lagi, diikat lagi, diikat. Kuat gak jadinya, Pak? Kuat. Itu namanya akidah. Tetapi akidah itu bisa kendur, bisa lepas, gara-gara nggak dijaga, dia gara-gara rusak. Akidah itu harusnya udah kuat karena terikat. Ya. Nah, rusaknya akidah menjadi penyebabnya su'ul khatimah. Apa diantaranya? Contoh, saya langsung aja contohnya. Banyak ayat Al-Quran tentang itu. Contoh, ini ada yang mengatakan beliau ini rahmatan lil alam. Contohnya ada banyak lah. Contohnya bulan Muharram. Bulan Muharram itu banyak orang-orang itu menghitung-hitung bulan, menghitung-hitung waktu untuk kawinan anaknya. Akhirnya ada berapa banyak, pakai apa dia? Primbon. Akhirnya apa? Berapa banyak waktu yang dikatakan sial, dikatakan waktunya waktu yang celaka. Bener gak? Makanya bulan ini jangan ngawinin anak, jangan ada hajatan. Nah, ini hati-hati, rusak akidahnya itu, Pak. Rusak akidahnya itu. Itu gara-gara itu. Akhirnya banyak yang konsultasi. Mbah, ini saya mau ngawinin anak saya nih, Mbah, minta waktunya. Oh, oke, baik, dihitung dulu. Wah, dihitung. Akhirnya kemudian datang dia, Mbah, udah belum, penerawangannya masih abu-abu. Akhirnya datang lagi ke seminggu lah. Udah. Akhirnya dapatlah. Hari apa, Mbah? Ini tanggal sekian. Harinya hari Selasa. Hari Selasa, Mbah. Akhirnya dia ngadain lah hajatan. Gak ada yang datang, orang hari kerja. Nggak jelas. Masya Allah. Dihitung-hitung. Kenapa? Dikatakan hari dah. Ingat bahwa sesungguhnya Rasulullah katakan, la tasubbud dahr. Jangan sekali-kali kamu menghina waktu. Ada waktu yang celaka, ada yang waktu sial, ada yang waktu nggak baik, ada yang waktu ini. Enggak, la tasubbud dahr. Jangan kamu menghina waktu. Fa innallaha huwad dahr. Karena sesungguhnya yang menentukan dan menciptakan waktu adalah Allah. Siapa saja yang bersumpah memaki-maki tentang waktu, mencela tentang waktu, mengklasifikasikan waktu mana yang sial, mana yang baik, maka sesungguhnya dia sudah menghina Allah. Nah, hati-hati. Nah, orang pakai primbon itu biasanya udah rusak akidahnya. Nah, itu dia. Apalagi, ini dia nih. Ada seorang pejabat bilang, hei, pelacur itu pahlawan keluarga. Bayangin tuh. Akidahnya rusak gak tuh? Pelacur itu kan pezina artinya. Tiba-tiba berzina dihalalkan, kayak akidahnya rusak gitu. Apalagi contohnya, hukum Tuhan itu tidak relevan lagi. Sekarang mah hukumnya udah modern. Problem itu. Apalagi nih? Contohnya lagi nih, akidahnya rusak. Di keraton nanti kalau misalnya setiap tahun di waktunya ngalap barokah air jamasan. Ini kalau misal di keraton, ini ada kencananya. Kencananya itu dimandiin, airnya banyak bak. Airnya itu menjadi berkah dia. Allahu Akbar. Kayak gitu nggak rusak nggak akidahnya? Rusak akidahnya. Apalagi kita lihat. Ini kita lewatin aja ya. Kita lewatin aja. Kalau mau ngalap berkah yang syar'i aja, yang syar'i ya. Kita lewatin aja. Apalagi contohnya lagi yang nggak berkah. Hati-hati dalam urusan akidah yang rusak. Ini apa, Pak? Ini tanah kuburan. Masya Allah. Pernah kakak saya, ibu saya meninggal dunia, kita sayang semua sama ibu. Masya Allah, dia nggak berhenti nangis terus. Akhirnya dia datanglah ke kuburan ibu saya, ngambil batunya. Ngambil batunya ditaruh di depan rumahnya. Ada apa ini? Kenapa kayak begitu? Saya tegur. Nggak boleh kayak begitu, akidahnya rusak itu. Akhirnya setelah itu pada saat itu dia masih marah. Nah, akhirnya dia belajar, akhirnya dia baru ngakuin bahwa itu salah. Akidahnya hati-hati ini rusak.
Ya. Nah ini dia. Apalagi nih contohnya, hati-hati bapak-bapak batu cincin. Sekarang nggak musim ya kayaknya ya. Emang bapak-bapak tuh kayak bocah, ya kan? Kalau lagi musim sepeda, sepedaan semuanya. Bener nggak? Kalau lagi musim batu, batu semuanya. Bener nggak? Nah itu dia. Sampai saya ditegur, Ustadz, masa kosong amat sih? Kasihlah batu. Nah kalau dikasih saya mau. Ya bayarlah dikit lah Ustadz gitu ya. Masya Allah. Nah itu batu. Sampai menganggap, alhamdulillah nih. Pakai alhamdulillah. Alhamdulillah semenjak saya pakai batu ini, lancar rezeki. Akidahnya rusak gak itu? Hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu hati-hati nih. Ini dia. Saya hafal ini. Ini keris ini. Dimandikan ya, dimandikan. Masya Allah, kerisnya dimandiin. Masya Allah, dia kagak mandi-mandi, kerisnya dimandiin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa lagi nih? Ada sedekah bumi, ada sedekah laut. Apa lagi? Sedekah bumi, sedekah laut. Masya Allah, hati-hati dengan bahaya syirik. Wah banyak deh ya. Ada urutannya. Dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar ada membunuh parah nggak Pak Bu? Parah, dosa yang parah itu berzina. Ngedengernya aja kita jijik. Apalagi korupsi. Ada lagi membunuh janin, menggugurkan. Apalagi dosa-dosa yang parah. Tapi ternyata semua itu nggak lebih parah. Ada satu yang paling tertindih, number one, numero uno, yang paling pertama. Nimroh wahidah, yang paling pertama. Apa itu dosa besarnya? Syirik. Makanya kalau ada ustadz nih ngomongin syirik lagi. Kenapa? Karena harus diingetin, itu paling yang pertama banget ya. Nah ini dosanya apa dia? Tak ada ampunan dari Allah. Saya sebutkan aja langsung ya. Tak akan mencium baunya surga. Dalil-dalilnya udah jelas ayat Al-Qurannya. Semua amal ibadahnya terhapus. Rugi dia. Apalagi tidak ada harapan keluar dari surga. Allahu Akbar. Apalagi tidak ada rasa aman dalam hidupnya. Selalu galau. Semuanya bukan hadis Rasulullah, semuanya adalah ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah. Maka dari itu kita jaddidu imanakum. Yuk sama-sama kita bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, matikan kami mudah lisan ini ngucapin la ilaha illallah. Ya baik. Nah ini kita lanjutin. Hati-hati. Ini masih tentang kesyirikan. Hati-hati dengan dukun berkedok ustadz. Sorbannya lebih gede daripada ustadz. Lebih bagus daripada kiai. Masya Allah. Hati-hati. Ada dukun berkedok ustadz. Hati-hati. Allahu Akbar. Makanya ini dukun itu, orang yang mainin dukun itu bahasanya sekarang udah diganti, lebih halus. Kalau bahasa ilmiahnya namanya ahli metafisika. Keren nggak? Padahal siapa dia? Dukun. Menurut apa lagi? Menurut medianya, televisinya, menurut media sosialnya, apa dia sebutnya dukun itu? Paranormal. Keren nggak? Dia kan paranormal. Keren. Padahal apa? Dukun. Apalagi istilah kampungnya apa disebutnya? Dukun istilahnya ya. Apalagi istilah ilmuwan Islamnya apa disebutnya? Kiai karomah. Kiai tapi nggak punya santri. Nggak punya santri dia. Orang berdatangan. Orang kafir juga banyak berdatangan. Apa dia? Pengen tambah ini, tambah itu, biar barokah, biar ini. Masya Allah, kayak raya itu ya. Kiai karomah sebutnya. Apalagi kaum abangannya, orang kampungnya nyebutin apa? Mbah. Ini aduh saya nih dagangan lagi seret banget. Udah datang belum ke mbah? Belum. Ya pantesan aja datanglah ke mbah. Nah mbahnya ya, mbah sebutnya. Apalagi disebutnya lagi? Kalangan santrinya disebut apa? Kiai khos. Lagi-lagi nggak punya santri dia biasanya. Apalagi dunia tasawufnya disebutnya apa? Wali berkaromah. Masya Allah. Ini kadang-kadang suka mengikut-ngikutin. Ada lagi.
Apalagi? Menurut siapa dia? Oh, dia nyebutinnya apa nih? Menurut disebutinnya apa dia? Dukun itu orang pinter. Sering nggak kita nyebutin ini? Sering, Pak. Ada kenalan orang pinter nggak? Kenapa emang di rumah dia banyak banget hantunya tuh, Pak? Ada orang pinter nggak? Pak, dia lagi sakit, lagi nyariin orang pinter. Ini orang pinter, kalimat ini apa dia? Dukun. Menurut siapa? Orang pinter nyebutin siapa yang nyebutin? Orang bodoh. Ya enggak? Jadi hati-hati kalau bapak-bapak nyebutin orang pinter, berarti posisi bapak atau ibu lagi dalam kondisi bodoh. Hati-hati nih ya. Jadi orang pinter itu siapa? Dukun sebenarnya. Orang dukun, dia ini penyakit kanker. Kankernya syarat-syaratnya pas dia datang, dia harus ada kambing warna putih. Akhirnya bawa dia. Mahal harganya. Akhirnya kankernya ditransfer. Wah, bisa nggak itu? Walaupun bisa dia zalim. Kenapa? Karena dia sudah zalim sama kambing. Kambingnya sehat dikasih kanker. Masya Allah. Kambingnya nanti nuntut dia di akhirat nanti. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Makanya dari itu kita jangan sampai terayu dengan istilah-istilah. Makanya saya kasih tahu ini supaya akidah kita kuat. Maka berhati-hatilah. Baik, saya kira sudah jam 6:30. Saya sebenarnya pengen lebih banyak lagi, tapi ini sebagai penutupnya sedikit ya. Memakai bahasa Islami, hati-hati nih. Apa dia? Barang-barang keletin, apa barang-barang klinik, menghancurkan akidah. Dan sekarang kalau beli, dulu kita pergi ke Bogor, kita pergi kemana-mana jauh-jauh. Sekarang mah udah tinggal klik aja di HP, udah ada di Tokopedia, udah ada di Shopee. Udah ada di mana-mana. Barang klinik apa dia? Jalut kuantum. Apalagi? Ibu mahkota Ashabul Kahfi. Tuh kalimatnya pakai kalimat Islami banget. Apalagi? Tasbih karomah. Apalagi? Minyak syamsiah. Apalagi? Minyak yasinan akbar. Pakai yasinan loh. Ya. Apalagi minyak tahlilan kubro, batu Raja Sulaiman, rompi Rijalullah. Apalagi? Batu uroh. Apalagi zikir riziki Sulaiman. Bayangin pakai namanya Mas Sulaiman. Apalagi uang khadam. Nah ini kebentuknya. Al-Quran bentuknya kecil banget. Buat apa ini? Buat dijadikan wafak. Al-Quran diturunkan untuk wafak apa enggak? Enggak. Akidahnya rusak udah ini. Apalagi rompi tuh. Lihat rompi Rijalullah namanya. Ya, untuk apa itu? Untuk supaya tidak ada serangan iblis. Justru mendatangkan iblis kayak begitu. Ya, nah ini dia. Ngelihat nggak ada biasanya di depan pintu, di atas pintu ada sign kayak gini. Dilepas ibu-ibu, akidah rusak gitu. Ini yang menyebabkan nanti su'ul khatimah, nauzubillah. Apalagi nih? Contohnya, ini dia wafak. Apa tuh namanya, jimat, asma mahabbah akbar, gelang tangan karomah, krim Yusufa. Dengan krim itu jadi ganteng kayak Nabi Yusuf. Allahu akbar ya. Apalagi nih, sabuk keramat asmaul husna, sabuk hijabul azam, susuk hikmah dia. Allahu akbar. Apalagi hijab poligami. Bapak-bapak ini harus ikut. Kalau bapak-bapak poligami nggak bakalan ketahuan pakai hijab poligami. Allahu akbar. Masya Allah. Tetap aja ketahuan sama emak-emak mah. Ya, apalagi raja gaib anti selingkuh. Ibu-ibu. Kalau bapak-bapaknya pakai hijab poligami, ibu-ibunya pakai anti selingkuh. Masya Allah ya. Dan ini uangnya banyak loh. Ini mahal-mahal harganya. Minyak yasinan al-mauna, uang raja bil fulus, mahkota Sayyidina Ali. Bayangin tuh fitnah terhadap Sayyidina Ali. Bayangin. Kemudian ilmu hikmah nurul qalbi, air suci Sunan Kalijogo. Sampai kayak begitu. Terus apa lagi? Air karomah, minyak wangi asmaul husna, keris Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lah punya keris. Allahu akbar, keris Nabi Muhammad. Al-Quran Istanbul, menikah dengan jin muslim. Allah, rusak, akidah rusak. Dan sekarang tinggal klik aja. Nih, ada contohnya lagi. Nah, ternyata paranormal itu punya presiden. Nih, lihat nih.
Ki Rogo Sejati, Presiden Ikatan Paranormal Nusantara. Tolong bapak-bapak catat nomor HP-nya. Allahu Akbar. Untuk apa dia? Lihat, perhatikan. Membuka aura untuk karisma dan kewibawaan, mengunci pasangan suami istri dan pacar agar tidak selingkuh, menguatkan posisi jabatan, mempercepat kepangkatan, pelaris dagangan dan usaha. Allahu Akbar. Masya Allah. Berminat? Akidah rusak, hati-hati akidah rusak, su'ul khotimah, nauzubillah. Ada lagi, udah jimat, judi lagi. Judi pakai jimat, bayangin tuh udah double-doublenya kayak apa. Ini dia nih, blogspot ya. Nah, ada lagi apa lagi? Saya nggak mau baca nih. Nah, ini biasanya di di koran-koran. Sulap ini, rombak ini, transfer janin. Allahu Akbar. Akidahnya rusak, hati-hati. Makanya kita harus jaga diri kita dengan sama-sama konsultasi sama orang soleh ya. Apalagi sekarang online. Sekarang sudah online. Bayangin dulu perdukunan kita datang ke kampung-kampung, sekarang udah online. HP di sini ada www bumi. Saya catat aja langsung. Masya Allah ya. Totok darah dan bedah aura, kiam rajam muda, Masya Allah. Ajian lebur sukmorogo, apalagi susuk cair. Sekarang Bu, kalau susuk itu dulu pakai emas, emasnya kayak gini dimasuk-masukin. Sekarang ada bentuk cair. Inovasi dia. Allahu Akbar. Masya Allah. Pelet aji jaran goyang. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi lagu nih, jaran goyang. Apalagi nih, pelet trismo gandrung. Banyak lagi yang lainnya. Masya Allah, hati-hati. Kenapa saya tampilkan ini? Supaya kita bisa menghindari. Konsekuensinya apa? Cenderung kepada hal yang kayak gini jadi su'ul khatimah. Hati-hati, akidahnya rusak. Apalagi nih, udah tasbih maghrabi, pelet pengasihan, berwibawa tinggi, anti santet dan sihir, pagar gaib. Dia bikin pagar gaib. Masya Allah, hebat banget pagar gaib itu. Masya Allah. Makanya orang kayak gini biasanya suka malah didatengin sama iblis jadinya. Apalagi pesugihan tanpa tumbal. Dulu pakai tumbal, sekarang nggak lagi. Inovasi sekarang. Ya Allahu Akbar. Ya, apalagi dia? Pelaris dagang, pelaris usaha, pelaris jualan, pelaris toko. Allahu Akbar. Catat nih, catat www pelarisan. Sekarang online. Hati-hati ya Allah, ibu-ibu, bapak-bapak. Banyak gak yang kayak gitu? Banyak sampai sekarang. Makanya dukun pada hidup di Indonesia ini. Masya Allah. Apalagi tempat pasang susuk bertuah. Kalau ibu pasang susuk, susuk kecantikan, susuk pengeretan. Jadi suami dikeretin terus. Masya Allah. Ya apalagi susuk pemikat, susuk kantil, nggak tahu saya. Masya Allah. Dan tolong perhatikan. Dulu ada efek sampingnya. Sekarang aura pemikat bebas efek samping. Allah. Alhamdulillah kita semuanya mudah-mudahan terjaga. Tapi yang sering kalau orang Depok kayak begini. Entah itu mertuanya, entah itu ibunya. Kalau ada mantunya atau anaknya habis ngelahirin anak perempuan, kadang-kadang suka dikasih beginian. Ayo, ada buntelan-buntelan, kemudian ada apa nih? Peniti, ada gunting, ditaruh di bawah bantalnya. Hafal ibu-ibu tuh bantal. Ustadz, saya dulu nggak mau tapi orang tua saya maksa banget. Emang kenapa? Kata orang tua saya supaya dihindari dari jin. Justru mendatangkan jin. Akidahnya rusak nih ya. Hati-hati nih, akidahnya rusak ya. Terhindar dari mitos-mitos. Apa dia diantaranya? Rentan diikuti makhluk halus seperti jin dan setan. Nah, kadang-kadang suka diomelin tuh anaknya. Lu kalau ngelihat yang kayak begitu bilang lagi hamil kan, amit-amit cabang bayi, amit-amit cabang bayi. Masya Allah, itu juga sama akidah ya, berusaha akidah. Apalagi menjahit menyebabkan sang jabang bayi jadi terlahir sumbing, padahal enggak juga. Apalagi dia, kita naik lift, bingung kita selama ini.
Nih lihat nih liftnya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, langsung 5. Apa yang miss? Ada yang hilang. Apa nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4 itu nomor sial katanya. Akidahnya rusak nih ya. Ada apa dengan nomor 4? Kita kalau ngikutin mereka, orang-orang yang bukan dari peradaban Islam, maka jangan diikutin. Sebab sesungguhnya kita punya akidah ya. Apalagi Feng Shui. Boleh nggak Feng Shui? Pak, Bu, kalau Feng Shui yang basic-basic boleh. Contohnya, jangan duduk di depan pintu. Kenapa? Ya ngalangin orang. Ya enggak. Jangan bikin ruangan ini menuju ke sana karena nanti akan begini, tusuk sate nanti ketabrak. Masih bagus. Tapi kalau problemnya sudah menyangkut akidah, jangan bikin bentuknya kayak begini gara-gara rezeki enggak masuk nantinya. Problem tuh. Benar enggak? Problem itu masalah akidah. Allahu huwar razzaq. Allah yang memberikan rezeki. Ini dia Feng Shui. Apalagi nih? Bagaimana menentukan tanggal dan hari baik? Tadi saya sudah itu ya. Saya sudah ya. Nah, bulan Syuro, bulan Muharram ini bulan sial. Hati-hati nih. Allah sangat-sangat mengutuk orang yang mengutuk waktu. Hati-hati nih. Nah, ini biasanya ibu-ibu nih. Biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak dulu lagi waktu SMA, SMP. Apa dia? Ibu-ibu Pisces apa zodiaknya apa, Bu? Saya mah Sagittarius. Biasanya kayak gini. Biasanya yang dilihat dulu adalah kalau ibu-ibu itu asmara, kalau bapak-bapak pasti keuangan. Ya kan? Masya Allah, ini juga sama. Itu bukan bagian daripada Islam ya, ramalan-ramalan ya. Ada lagi apa nih? Nyai Brorong ya, Nyi Roro Kidul. Ke pantai berapa itu? Pantai Laut Selatan. Makanya orang yang pergi ke pantai Laut Selatan gak boleh warna hijau. Kenapa? Gak boleh sama Nyi Roro Kidul. Makanya PKB, P3 gak mau kampanye ke sono. Kampanye ke sono. Ya, karena warnanya hijau ya. Ini ya Masya Allah, Nyi Roro Kidul ya, nggak jelas maksudnya. Sekarang Nyi Roro Kidul banyak gak kerjanya. Kenapa? Gara-gara nggak pernah ada kejadian apa-apa. Itu ada tuh di apa namanya, di media sosial. Ada lagi apa lagi? Enaknya membandingkan. Akidahnya rusak nih sama Presiden Soekarno. Kita cinta nggak sama Presiden Soekarno? Cinta. Tapi kalau sudah dibanding-bandingkan jadi bermasalah. Apa dia? Soekarno dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Apaan? Gak jelas ya. Apalagi dah? Kidung apa nih? Dibandingkan dengan suara azan. Akidahnya rusak lah itu. Rusak itu akidahnya. Apalagi nih, saya Indonesia, saya Pancasila. Akhirnya dikait-kaitkan dengan agama, dengan Al-Quran dan sebagainya. Masya Allah, akidahnya kacau ya. Mengolok saudaranya yang berjenggot. Ente kayak kambing ente. Anda perhatikan. Apalagi ada orang yang isbal, ada yang orang yang gak isbal, ya yang ini, ente kebanjiran ente, nggak boleh Pak, itu lagi menjalankan syariat dia. Apalagi, ya pakai cadar, ya suka menghina ya. Nah kemudian, ini dia, ini siapa ini? Adik kakak kali? Bukan, ini istrinya empat-empatnya Bu. Ini adalah dambaan para laki-laki. Masya Allah. Kenapa saya tampilkan ini? Saya mau kasih tahu sama ibu-ibu ya, jangan sampai rusak akidahnya. Kadang-kadang ibu kadang-kadang suka salah ngomong. Apa dia? Sekarang pertanyaannya, benci syariat poligami atau benci di poligami? Ayo. Benci di poligami. Kalau syariat poligami halal. Ya, halal hukumnya, nggak boleh mengharamkan apa yang dihalalkan sama Allah, gitu. Ya, yang dibenci adalah poligami. Bilang sama bapak, Pak saya nggak ikhlas Bang, nggak mau dipoligami, saya sayang sama papa. Ya elah, Masya Allah. Dah jangan diperpanjang. Oke, baik, untuk penutupnya mari kita berdoa. Ini doa ini diajarkan oleh Rasulullah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasulullah untuk menghindari dirinya dari kesyirikan, Rasulullah banyak berdoa ini. Yuk setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
inna na'udzubika min an nusyrika bik syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari perbuatan syirik yang secara terang-terangan dan kami tahu itu, dan kami berlindung dari perbuatan syirik yang kami tak disadari bahwa ternyata itu kesyirikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan. Wah, waktunya nih panjang juga nih ya. Ini baru satu ya ciri-cirinya. Apa dia? Rusaknya akidah. Baik, itu saja yang kita bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Karena sudah sidang, pertanyaan mau ada? Ada pertanyaan? Enggak usah ya, waktunya sudah cukup. Baik, saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya sehat walafiat, kemudian rezekinya dilapangkan, kemudian selalu istiqomah dalam ibadah, kemudian dihindari segala macam penyakit yang membahayakan dan bala dan malapetaka. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat 2 rakaat, tapi sebelumnya kita gugurkan dosa-dosa kita dengan bersalaman. Yuk sama-sama kita bersalaman. Salatullah